Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin? Partia, Media, dan Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. Mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita, dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, dan mereka akan bernubuat. Mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya, saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, bertobatlah, dan biarlah kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Janji ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh, bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah. Jemaat GKM Iglesia dimanapun Anda berada, dan juga setiap saudara yang sempat melihat dan mendengar siaran melalui ini. Tema firman Tuhan yang saya berikan pagi ini adalah gereja yang misioner.
terambil dari Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20. Tapi sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan lebih jauh. Bapa kami yang di surga, kami hanya sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan. Yang Tuhan berikan tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan sendiri yang akan menyediakan hati-hati yang siap untuk mendengar dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Sehingga apa yang Tuhan maksudkan dengan kebenaran firman Tuhan ini dapat dimengerti, difahami, tapi sekaligus juga ditaati dalam hidup kami masing-masing. Ampuni dosa kami dan sucikan hati kami, agar kami layak untuk menyampaikan dan menerima firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius 28 ayat 18 hingga 20 demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan dimanapun Anda berada, tentunya Anda ingat apa yang terjadi di negara kita pada tahun 1965, bukan? Gerakan G30S. Dan apa yang terjadi di gereja-gereja kita, GKMI pada tahun 65 juga. Yaitu terbentuknya Yayasan PIPKA, Pengutusan Injil dan Pelayanan Kasih 15 Mei 65. Suatu langkah yang revolusioner karena mengubah misi dari gereja GKMI dari sekitar Muria menjadi seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Memang tahun 1958, beberapa tahun sebelumnya, karena ada beberapa keluarga dari daerah tradisional Muria yang pindah ke Semarang, demikian juga ada beberapa siswa-siswa yang belajar di Semarang. Sedangkan belum ada GKMI yang di Semarang. Sehingga mereka bergereja di gereja-gereja yang lain. Maka atas prakarsa GKMI Jepara dibantu oleh beberapa GKMI yang lain, didirikanlah atau dimulailah GKMI di Semarang tahun 1958. Dan pengkhotbah-pengkhotbahnya sebagian besar adalah dari Jepara, Demak, dan lain-lain. 2 tahun pertama memakai rumah ketua majelis gereja di Jalan Beringin. Tapi 2 tahun kemudian, yaitu tahun 60, pindah ke gereja yang disebut Gereja Belenduk. Gereja yang amat terkenal di kota Semarang. Dan kita memakai sore hari karena pagi hari dipakai oleh mereka sendiri. Jadi alasan yang dipakai mengapa mendirikan GKMI di kota Semarang sebenarnya adalah bersifat keluarga, ya. Dan ini kurang alkitabiah sebenarnya. Baru pada tahun-tahun berikutnya beberapa hamba-hamba Tuhan lulus dari sekolah teologi dan mereka mempunyai pengetahuan atau kebenaran firman Tuhan yang lebih luas. Maka mereka berinisiatif untuk mendirikan Yayasan PIPKA tadi, yaitu Pengutusan Injil dan Pelayanan Kasih 15 Mei 1965. Jadi baru hari Rabu yang lalu diperingati ulang tahun yang ke-59 di kota Jakarta. Nama gereja berubah juga. Mulai dari gereja Kristen
kotanya, gereja Kristen Semarang, gereja Kristen Kudus dan sebagainya dirubah menjadi gereja Kristen Muria Indonesia. Ini terjadi karena pada tahun 60 atau pada tahun 67 ketika GKMI mulai di Jakarta dan didaftarkan di kantor wilayah agama, ditolak karena kami mengikuti gereja Kristen Jakarta, tapi ternyata sudah ada gereja Kristen Jakarta di sana. Maka kami memutuskan memakai kata Muria, gereja Kristen Muria Jakarta. Dan oleh sinode kemudian diambil alih pada tahun 66. Pada tahun 67 sekitar itu dirubah menjadi gereja Kristen Muria Indonesia, nama kota Jepara, Semarang dan sebagainya. Tetapi mengingat di satu kota ada beberapa gereja GKMI, maka bingung juga, akhirnya juga dibebaskan gereja GKMI setempat memakai nama Alkitab atau yang lainnya, dan itu terjadi sampai sekarang. Biasanya seseorang yang mau meninggal memberi pesan-pesan terakhir, dan itu sangat diperhatikan oleh keluarganya. Ibu saya memberi pesan kepada anak-anaknya beberapa saat sebelum meninggal. Kamu dan saudara-saudaramu harus hidup rukun dan saling mengasihi, saling menolong. Dan pesan itu kami pegang dan kami lakukan sampai hari ini. Tetapi ibu mertua saya yang meninggal beberapa hari yang lalu tidak sempat memberi pesan-pesan secara lisan karena 1 bulan terakhir sudah tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Demikian halnya juga dengan Tuhan Yesus sebelum dia meninggalkan murid-muridnya untuk naik ke surga. Dia memberikan pesan yang teramat sangat penting di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai 20 dikatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi," seperti yang telah saya bacakan tadi. Pada zaman Orde Lama, setiap perintah yang disampaikan oleh Presiden Bung Karno pada waktu itu, pesannya itu atau pidatonya itu disebut sebagai amanat. Amanat berarti sesuatu yang harus benar-benar diperhatikan dan dipatuhi. Nah, amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus, kata amanat, demikian jauh lebih penting daripada amanat Bung Karno, misalnya amanat raja atau amanat siapapun. Karena Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Jadi jauh lebih penting dapat dikatakan bahwa amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus teramat sangat-sangat luar biasa pentingnya untuk diperhatikan dan ditaati oleh murid-murid. Karena itu murid-murid segera melaksanakan. Mereka pergi kemana-mana memberitakan Injil. Keluar daerah baik yang dekat maupun yang jauh. Bahkan juga khususnya setelah Paulus atau Rasul Paulus bertobat, dia memberitakan Injil ke tempat yang lebih jauh lagi dan mendirikan gereja-gereja di mana Injil itu diberitakan dan ada jiwa-jiwa yang bertobat dan menjadi murid Yesus. Praktis semua murid-murid Tuhan Yesus mati secara syahid karena mereka menghadapi musuh-musuh yang menentang Injil. Praktis semuanya meninggal oleh karena Injil Tuhan. Hanya Rasul Yohanes yang menurut cerita dia sempat digoreng hidup-hidup tetapi tidak mati, lalu dibuang ke Pulau Patmos. Di sana dia masih hidup beberapa tahun, bahkan sampai tua dan berhasil menulis tiga surat yang ditulis oleh
Rasul Yohanes dan 1 surat Wahyu. Dan surat-surat itu begitu penting bagi gereja-gereja di sepanjang abad. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekali lagi gereja ada karena pekabaran Injil. Dan gereja tetap ada selama pekabaran Injil dilaksanakan dengan setia. Berhenti mengabarkan Injil, maka berhenti juga fungsi daripada gereja itu. Lihatlah gereja-gereja di Eropa. Mereka banyak yang tutup karena tidak adanya pekabaran Injil. Bahkan untuk ibadah pun hanya sedikit yang hadir dan sebagian besar adalah para lansia. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, demikian juga halnya dengan GKMI Eklesia. Ada karena adanya utusan Injil atau misionari dari PPK ke Bali pada tahun 1991 atas diri Bapak dan Ibu, Bapak almarhum dan Ibu John Rainer Paulus yang merintis berdirinya GKMI di Pulau Dewata. Sayang, Pak John hanya diberi kesempatan selama 9 tahun saja. Lalu saya ditunjuk meneruskannya pada bulan Juni tahun 2000. Puji Tuhan, 3 tahun kemudian, 3 Juni 2003, gereja dinyatakan sebagai gereja dewasa dengan nama GKMI Eklesia secara organisatoris dengan visi yang Anda baca di sebelah kiri saya ini, menjadi gereja dewasa yang misioner, interdependen, dan peduli. Karena pada bulan Mei adalah bulan misi, maka tema kita pagi ini juga memakai kata misioner. Salah satu visi dari misi gereja kita. Misioner dari kata misi, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kegiatan menyebarkan kabar baik atau kabar kesukaan atau Injil dan mendirikan jemaat-jemaat setempat yang dilakukan atas dasar pengutusan sebagai kelanjutan misi Kristus. Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini sebenarnya cukup tepat dengan apa yang Alkitab maksudkan. Dan orang yang diutus disebut sebagai misionari atau utusan Injil. Nah, banyak gereja berpikir bahwa yang mampu melakukan misi gereja mengutus utusan Injil ke daerah-daerah, apalagi sampai ke luar negeri, itu hanyalah gereja-gereja yang besar, gereja-gereja yang mampu, katakanlah demikian. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Amanat agung diberikan oleh Tuhan Yesus kepada semua gereja, besar, kecil, kuat, lemah, dan seterusnya. Dan kepada semua orang percaya. Yang Tuhan kehendaki bukanlah apakah gereja atau orang itu mampu atau tidak. Yang Tuhan kehendaki adalah apakah ada kemauan. Bukankah ada pepatah mengatakan di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mengapa Tuhan Yesus memberikan tugas amanat agung yang begitu penting dan berat untuk pergi ke seluruh dunia melaksanakan amanat agung kepada murid-murid pada saat itu? Ini sudah menjadi rencana Tuhan Yesus. Dia punya rencana sementara dia memberikan tugas kepada murid-muridnya pada saat itu. Saat Tuhan Yesus kembali atau naik ke surga, dia berjanji bahwa aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Matius 28 ayat 20. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Menjadi saksi
dapat dilakukan melalui baik perkataan maupun perbuatan. Dan apa saja yang kita mengerti, kita ketahui, kita fahami, kita alami dengan Tuhan Yesus, itulah yang kita bisa saksikan. Itu dilakukan, kesaksian itu dilakukan baik secara pribadi atau perorangan, tetapi juga melalui gereja atau komunitas orang percaya. Bagi kita sebagai gereja, Yerusalem bisa diaplikasikan dengan Denpasar. Yudea bisa diaplikasikan dengan Bali. Karena Yudea dan Yerusalem itu satu suku, katakanlah demikian, satu bahasa, satu kebudayaan. Kemudian Yudea, tadi saya katakan Yudea dengan Bali. Samaria itu berarti lebih jauh lagi dan lebih asing karena bahasanya berbeda juga, budayanya berbeda. Dan itu bisa kita aplikasikan dengan Sumba dan Timor. Dan kita sudah mendirikan selama ini 17 pos di 3 pulau tersebut dengan 15 hamba Tuhan. Banyak saudara-saudara dari GKMI yang bertanya bagaimana mungkin gereja bisa mengelola dan membiayai sebegitu banyak pos dan hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara, berdasarkan pengalaman saya sendiri, berdasarkan pengalaman saya yang sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan selama hampir 50 tahun. Maka kalau soal pelayanan jangan pernah bertanya apakah kita mampu, tetapi bertanyalah apakah kita mau. Seperti yang saya katakan di depan tadi, bahwa pelayanan mula-mula di PEPKA dan GKMI Jakarta yang menjadi pegangan kita adalah janji Tuhan dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 dan 8. Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal namaku. Inilah janji Tuhan yang kami pegang pada waktu kami memulai atau merintis pos di Jakarta dan juga mengelola PEPKA yang waktu itu hidup seperti yang tidak punya kemampuan bagai kerakap tubuh di batu, hidup enggan mati tak maun. Tuhan yang membuka pintu pelayanan dan Dia pula yang memberi kemampuan. Dan janji ini tetap jadi pegangan kita dalam melaksanakan amanat agung sebagai utusan Injil dan membuka pos-pos selama ini. Nah, jemaat GKMI Eklesia yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan, 12 hari lagi kita akan menginjak umur 21 tahun sejak didewasakan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong dan menyertai kita dan memampukan kita untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan visi dan misi yang sudah kita canangkan. Pada saat ini saya sudah 24 tahun dalam pelayanan sebagai gembala sidang. Dan berdasarkan kesepakatan bersama antara saya dan majelis gereja, saya akan mengundurkan diri dalam tugas sebagai gembala sidang per 3 Juni 2025. Tetapi saya tidak mengundurkan diri sebagai anggota gereja.
Dan itu berarti sebagai anggota gereja saya tetap punya hak dan kewajiban untuk tetap melayani. Apakah macam pelayanan terserah kepada jemaat dan majelis gereja nanti untuk menentukan. Sudah sering saya singgung dan katakan bahwa komitmen saya adalah tetap melayani sampai tak mampu lagi. Dengan perkataan sampai tidak bisa berbuah lagi. Entah kapan. Sampai dipanggil Tuhan atau karena sebab-sebab yang lain. Hanya Tuhan yang tahu kapan saya harus berhenti melayani. Dia saja yang punya hak untuk itu. Karena saya menerima tugas dan kewajiban itu dari Dia. Amin.